Dit. 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 Kita di sini, Dit. Ya? Kita bisa lanjut, Mo. Oke, kita breakdown. Chaos tadi itu bukan random. Ada 3 hal yang mesti diperhatiin. Akses, motif, eksekusi. Oke, akses dulu. Control booth, artinya pelaku menguasai itu semua. Atau orang itu bisa masuk tanpa harus dicurigain. Internal? Belum tentu. Bisa juga orang luar yang dikasih akses. Motifnya jelas, buat nyerang orang tuanya Akila. Bukan cuma nyerang, tapi ngerusak reputasi di depan publik. Dan narasi yang kita dengar tadi itu emang udah sengaja dibangun. Bukan sekedar ngejatuhin, tapi framing informasi. Pelakunya bukan 1 orang. Minimal 2. Dan salah satunya udah pasti orang dalam. Orang itu jelas punya akses ke control booth. Dan yang tadi ngurusin control booth itu Kalidia, kakaknya Akila, dan Slay Queen yang ngurusin acara. Tapi keduanya nggak ada intensi. Iya, Slay Queen atau kakaknya Akila nggak akan punya intensi buat ngebongkar aib keluarga angkatnya Akila. Ya itu bener kok. Aku juga tadi lihat Slay Queen, mereka panik banget. Kalau bukan mereka, apa mungkin orang tua kandungnya Akila? Mereka sempat konflik besar tadi. Itu yang paling masuk akal sekarang. Saya, Dok. Iya. Untuk sementara ini, kalau bisa kamu tetap berada di dekat dia. Dok, apa Akila benar-benar aman? Maksudnya? Akila masih dalam batas aman. Tapi dia sedang kehilangan rasa aman. Ini bisa lama, Dok. Ini bisa cepat, bisa juga membutuhkan waktu. Tergantung bagaimana kita menjaganya sekarang. Jadi, kita harus gimana ya, Dok? Jangan dipaksakan, jangan ditanya terlalu banyak, dan jangan ditinggalkan sendirian. Kalau suatu saat dia sadar, apa dia bisa mengingat semuanya lagi? Kemungkinan bisa, tetapi cara dia menerima, itu yang harus kita bantu. Dok,
bisa kembali seperti biasa lagi? Bisa, tapi bukan dengan cara dipaksakan. Harus pelan-pelan. Sebenarnya, jadi apa yang Akila bisa lihat? Dan apa yang Akila tahu ya dok? Saya masih bingung dok. Dia tahu, tapi belum bisa menerima. Jadi yang terjadi sekarang, bukan dia nggak ngerti, tapi karena otaknya sedang menahan semuanya, supaya dia tidak hancur. Makanya, dia kadang terlihat kosong, seperti tidak nyambung, padahal di dalamnya penuh. Dan dalam kondisi ini, yang keluar biasanya bukan logika, tapi rasa aman. Maka itu dia menempel kepada satu orang, karena itu yang paling dia kenal. Di momen terakhir dia masih merasa aman. Momen itu. Boleh saya tahu ini kondisi apa, Dok? Untuk sekarang, saya tidak bisa mengatakan diagnosis pastinya. Tapi yang terlihat, itu reaksi dari shock yang sangat besar. Sebagian tubuhnya seperti memutus respon, supaya dia bisa bertahan. Dan dalam istilah medis, itu sering masuk ke dalam respon trauma. Justru itu bukan karena dia lemah, tapi karena dia sedang menunjukkan bahwa dia sedang menanggung beban yang sangat berat. Makanya, dia terlihat tidak sepenuhnya ada. Padahal dia merasakan semuanya. Dan kondisi ini tidak bisa dipaksakan untuk pulih dengan cepat. Untuk itu, biarkan dia dekat dengan orang yang memang dia paling butuhkan. Apabila nanti ada perubahan, tolong segera hubungi saya. Saya akan pantau. Fisiknya dok, apa perlu pemeriksaan atau apa? Fisiknya stabil, tidak ada indikasi yang membutuhkan penanganan darurat. Keadaan mentalnya sedang drop, jadi tubuhnya ikut lemah. Kita harus tetap pantau. Kalau saya juga mau di sampingnya boleh, Dok? Boleh. Semakin banyak orang yang dia kenal di sekitarnya, itu bagus. Tapi jangan dipaksakan. Kalau dia merasa kurang nyaman atau dia menolak, ikuti saja ritmenya dia. Sekarang yang penting, dia merasa aman. Kalau dia menolak, jangan dipaksa. Dan kita ikuti apa maunya dia sekarang. Capek. Fatah. Di luar. Dok, Ya, boleh saya tanya satu hal? boleh, silahkan. Selama ini Akila dekat sama saya. Dia banyak cerita. Dia nyaman. Cuma saya nggak ngerti. Kenapa sekarang bukan saya? Ini bukan soal siapa yang lebih dekat. Dalam kondisi seperti ini,
biasanya yang muncul momen terakhir saat dia merasa aman. Maksudnya? Saat seseorang shock, otaknya akan kembali ke hal yang paling dia kenal dan yang belum merasa menyakitkan. Jadi ini bukan berarti kalau kamu itu tidak penting. Cuman bukan itu yang muncul duluan. Nanti jika kondisinya mulai stabil, respon bisa berubah. Kita ikutin saja dia dulu ya. Iya. Terima kasih ya. Kamu sudah membantu menjaga Akila. Saya permisi. Terima kasih. Ya, aneh aja. Gue yang selalu sama dia. Dia banyak cerita. Dia nyaman. Gue yang di situ. Cuma sekarang gak masuk akal. Mau masuk akal, mau enggak? Now that is not the point.